Untuk materi yang pertama yaitu ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan baru dan pelanggan potensial. Jadi ekuitas pelanggan dipandang sebagai ukuran total nilai perusahaan. Bisa dikatakan sebagai pendekatan secara umum atau secara keseluruhan. Konsep customer equity menggabungkan 3 kategori umum yaitu ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas retensi. Ekuitas nilai merupakan nilai yang ditempatkan pelanggan pada produk atau jasa perusahaan karena kualitas atau fitur dibandingkan dengan harga. Kemudian ekuitas merek merupakan persepsi terhadap produk dan jasa perusahaan yang tidak dijelaskan oleh atribut yang objektif. Subpenggerak utama dari ekuitas merek adalah kesadaran merek, sikap pelanggan terhadap merek, dan persepsi pelanggan terhadap etika merek. Kemudian ekuitas retensi terdiri dari program dan aktivitas untuk membangun hubungan yang meningkatkan loyalitas pelanggan, program loyalitas yang memberikan manfaat istimewa bagi pelanggan yang sering membeli, program daya tarik yang memungkinkan pelanggan untuk memperoleh manfaat berupa harga produk yang lebih rendah dari perusahaan lain, serta pelayanan pelanggan yang konsisten di antaranya. Jadi ekuitas pelanggan, aliran pendapatannya diharapkan dari konsumen perusahaan sekarang dan yang akan datang pada periode tertentu. Customer equity atau ekuitas pelanggan menjadi salah satu metode yang menghubungkan antara program pemasaran dengan tingkat kemungkinan seorang pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa datang. Konsep ini dipandang sebagai sebuah kerangka strategi baru yang lebih powerful. Tantangan utama bagi pengelolaan customer equity ini yaitu bagi perusahaan yang tidak memiliki database pelanggan yang akurat, perusahaan tersebut akan sulit menjalankan strategi berdasarkan pengelolaan customer equity. Pengadaan database pelanggan ini adalah investasi yang tidak murah. Jadi hanya perusahaan tertentu yang memiliki data pelanggan yang akurat yang akan secara mudah mengimplementasikan strategi pengelolaan customer equity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oviana Wulandari. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 5 kelas MBS 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari kelompok kami dari kelompok 3 yaitu B tentang loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Jadi loyalitas pelanggan itu adalah komitmen yang tinggi untuk membeli atau pembelian ulang produk atau jasa yang disukai di masa mendatang. Definisi secara umum, loyalitas konsumen yaitu wujud kesediaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa secara terus-menerus karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan. Sedangkan menurut para ahli adalah orang yang melakukan pembelian secara teratur dengan terus-menerus yang memiliki tingkat kepuasan. Jadi loyalitas pelanggan itu adalah kita sebagai seorang pelanggan yang memiliki kepuasan terhadap suatu barang yang dilakukan secara terus-menerus, lalu yang memiliki tingkatan kepuasan tersendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Azka. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tahapan loyalitas pelanggan menurut Griffin. Yang pertama yaitu suspek, atau orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa. Yang kedua yaitu prospek, orang yang membutuhkan produk atau jasa dan juga memiliki kemampuan untuk membeli. Yang ketiga, prospek yang diskualifikasi, yaitu prospek yang telah cukup Anda pelajari untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan membeli produk. Yang keempat yaitu pelanggan pertama kali, yaitu orang yang telah membeli dari Anda satu kali. Orang itu bisa jadi pelanggan Anda dan sekaligus juga pelanggan pesaing. Yang kelima yaitu pelanggan berulang. Orang-orang telah membeli dari Anda 2 kali atau lebih. Yang keenam, klien. Orang ini membeli secara teratur. Anda memiliki hubungan yang kuat dan juga berlanjut, menjadikannya kebal terhadap tarikan pesaing. Yang ketujuh yaitu pengajur atau advocate. Seperti klien, pendukung membeli apapun yang Anda jual dan dapat ia gunakan serta membelinya secara teratur. Tetapi, pengajur juga mendorong orang lain untuk membeli dari Anda. Ia membicarakan Anda,
melakukan pemasaran bagi Anda, dan membawa pelanggan kepada Anda. Yang kedelapan yaitu pelanggan atau klien yang hilang. Seseorang yang pernah menjadi pelanggan atau klien tetapi belum membeli kembali dari Anda sedikitnya dalam satu siklus pembeli yang normal. Yang selanjutnya yaitu cara membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu kenali pelanggan dan pelanggan mengenal bisnismu. Pelanggan akan lebih setia jika mereka merasa dihargai. Oleh karena itu, jalin hubungan yang lebih personal dengan para pelanggan. Ada beragam cara untuk melakukan ini, misalnya dengan mengirim email ucapan selamat ulang tahun sambil memberikan sebuah promo. Tak hanya itu, penting pula untuk selalu transparan dengan bisnis agar pelanggan mengenal betul bisnismu. Yang kedua yaitu program loyalitas pelanggan. Berikan pelanggan setia penghargaan khusus. Kamu bisa memberikan program atau promosi khusus untuk pelanggan yang telah setia dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu dorong feedback dari customer. Hubungan dengan pelanggan juga akan terjalin jika kamu rajin mendengar masukan dari mereka. Jika mereka terbiasa memberi masukan, maka mereka akan merasa lebih memiliki dan terlibat dalam brandmu. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Alfairus Nazihah, NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ROC atau Return of Consumer. Menurut Hanugrani tahun 2013, ROC merupakan proses pengembalian produk jadi yang dilakukan oleh customer kepada suatu perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Karena berbagai faktor, antara lain adalah kualitas produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau produk tersebut mengalami kecacatan. Hal ini terjadi apabila spesifikasi produk yang dikirimkan kepada produsen itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Retur terbagi atas penjualan dan retur pembelian. Untuk retur penjualan adalah penerimaan barang oleh penjual dan dikembalikan lagi dari pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim atau dijual oleh penjual ini tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli atau barang itu mengalami kerusakan. Retur penjualan mengakibatkan berkurangnya tagihan dari penjual kepada pembeli. Saat mendaftarkan return penjualan ke dalam jurnal keuangan, istilah kolom debit dengan akun retur penjualan, sedangkan piutang dicatat di sisi kredit. Untuk retur pembelian adalah pengembalian suatu barang dari pembeli kepada penjual karena barang yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau barang yang dikirim rusak. Ketika pembelian dikembalikan, maka hutang pembeli kepada penjual itu akan berkurang. Faktor retur pembelian dicatat di bagian kredit jurnal umum dan utang usaha dicatat di bagian debit. Dengan kata lain, pembelian akan mempengaruhi pencatatan laporan arus kas. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengukur dan menganalisa ROC. Pengembalian pelanggan atau return on customer mengukur tingkat di mana bisnis mampu menciptakan nilai dari pelanggan tertentu. Secara sederhana, ROC adalah jumlah laba periode berjalan perusahaan dari pelanggan ditambah setiap perubahan nilai pelanggan dibagi dengan nilai pelanggan pada awal periode. Lalu untuk poin A itu harusnya jadi seperti rumus ya. Jadi keuntungan dari pelanggan pada periode berjalan itu rumusnya ROC seperempat sama dengan perubahan nilai pelanggan dalam periode per nilai pelanggan di awal periode gitu. Dalam keuntungan persamaan ini lebih berguna bagi kita jika kita menyatakannya dalam istilah arus kas, dan nilai pelanggan harus dianggap sebagai nilai seumur hidup pelanggan yang merupakan nilai sekarang bersih dari arus kas masa depan yang diharapkan dari pelanggan. Lalu selanjutnya ROC sama dengan total pengembalian pemegang saham. Di tingkat perusahaan, ketika dipertimbangkan di kedua pelanggan dan prospek, ROC secara matematis setara dengan pengembalian pemegang saham total atau TSR. Dihitung secara retrospektif, TSR adalah istilah keuangan yang didefinisikan secara tepat yang mengacu pada pengembalian keseluruhan yang diperoleh pemegang saham dari memiliki saham perusahaan selama beberapa periode waktu.
Menurut salah satu otoritas keuangan, total shareholder return atau TSR mewakili perubahan nilai modal dari perusahaan yang terdaftar atau dikutip selama periode, biasanya 1 tahun atau lebih, ditambah dividen dinyatakan sebagai persentase plus atau minus dari nilai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Maya, yaitu mengenai 7 tahapan yang perlu diperhatikan oleh para pemasar dalam menerapkan konsep long term value agar dapat berhasil. Tahapan yang ketiga yaitu memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berinteraksi. Salah satu contoh yang paling umum yaitu penggunaan Automatic Teller Machine atau ATM. Jadi dengan adanya ATM yang memiliki fungsi yang terus bertambah dan hampir menyerupai fungsi yang dijalankan oleh kantor cabang pada sebuah bank, ini nanti akan memudahkan pelanggan dalam bertransaksi serta akan menciptakan efisiensi waktu yang pastinya akan lebih diminati oleh pelanggan. Tahapan yang keempat yaitu memudahkan penanganan interaksi melalui teknologi internet. Ini lebih mudah lagi daripada yang ATM tadi ya. Dominasi teknologi internet dalam era one-to-one marketing memiliki peran yang sangat penting. Internet tidak hanya berfungsi memperlancar transaksi, tapi juga sangat berperan dalam melaksanakan interaksi one-to-one marketing yang sangat personal untuk memaksimalkan kepuasan masing-masing pelanggan. Nah, ini misalnya dengan terciptanya internet banking atau mobile banking yang dapat diakses dimanapun selama perangkat yang digunakan dapat terkoneksi dengan internet. Selain lebih mudah dalam penggunaannya, juga lebih aman karena pengguna tidak perlu khawatir dengan kartu ATM yang tertinggal ataupun tertelan pada mesin ATM. Tahapan yang kelima yaitu memberikan pengalaman yang menarik. Konsep ini sangat sempurna diterapkan oleh Dell Computer yang merupakan pionir penjualan komputer melalui direct marketing. Pelanggan dapat merakit sendiri komputer yang ingin dibelinya. Semua komponen yang tersedia di Dell Computer saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti pelanggan dapat menyesuaikan ingin mendapatkan fitur apa saja dari komputer yang dirakitnya ini. Misalnya ingin mendapatkan RAM atau ROM yang lebih besar, pelanggan dapat merequest keinginannya pada perusahaan. Kemudian tahapan yang keenam yaitu memberikan pelayanan personal dan memberikan penawaran unik yang berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Biasanya ketika ada pelanggan yang telah memenuhi pembelian pada tingkat tertentu, maka perusahaan akan berusaha memberikan penawaran yang lebih menguntungkan kepada pembeli. Contohnya, ketika kita berbelanja di Indomart atau Alfamart, kalau kita sudah mencapai suatu tingkat pembelian tertentu, maka kasir akan menawari beberapa produk yang dapat ditebus murah, bahkan hanya setengah dari harga aslinya. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal sangat diinginkan oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, para pemasar perlu untuk mempertahankan loyalitas dari pelanggan agar mereka tidak lari. Program loyalitas yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu usaha yang dibuat untuk mempertahankan loyalitas dari pelanggan. Sebagai contohnya yaitu ada Reward BCA, Matahari Gold Card atau MCC, Alpha Retailindo Membership, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu indikator long-term value. Nantinya orientasi jangka panjang secara jelas dikemukakan oleh Schultz & Good bahwa perusahaan yang berorientasi jangka panjang adalah perusahaan yang dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan konsumen dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Mengacu pada pengertian orientasi, hubungan jangka panjang yang dikemukakan oleh Ganesan, maka hubungan jangka panjang didefinisikan sebagai persepsi mengenai saling ketergantungan pembeli terhadap pemasok, baik dalam konteks produk maupun hubungan. Dan diharapkan saling ketergantungan tersebut akan bermanfaat bagi pembeli dalam jangka panjang. Dengan demikian, secara mudah pengertian hubungan jangka panjang dalam penelitian ini adalah kemauan agen untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan karena agen menganggap hubungan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi agen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Powell untuk hubungan jangka panjang, indikator yang digunakan adalah pemelihara hubungan, keuntungan hubungan jangka panjang, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Sedangkan Marlin di antara yang menjadi indikator untuk variabel hubungan jangka panjang adalah saling memberi keuntungan, pemeliharaan hubungan, dan persamaan tujuan. Menurut Chan, ada 7 tahapan yang perlu diperhatikan oleh para pemasar dalam penerapan konsep tersebut. Yang pertama, mengenali pelanggan dan membangun database pelanggan. Pelanggan perlu dikenali secara personal, sehingga hal ini memunculkan era pemasaran individu di masa komunikasi pemasarannya didasarkan pada one-to-one interaction. Pemasar dan pelanggan harus menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu, para pemasar perlu benar-benar mengetahui pelanggannya satu persatu. Yang kedua, memilih pelanggan yang menjadi prioritas dengan membuat segmentasi pelanggan.
Untuk mengetahui pelanggan mana yang harus diprioritaskan, para pemasar perlu membuat segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan didasarkan pada bagian 2, yaitu segmentasi yang didasarkan pada monetary value dan didasarkan pada preferensi atau kebutuhan. Baiklah, saya Dita Rizky Mariana, NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan nilai jangka panjang dan mencapai target nilai jangka pendek. Nah, mengapa kita harus memaksimalkan nilai jangka panjang ataupun mencapai target jangka pendek? Karena di setiap perusahaan itu pasti punya tujuan tertentu, punya tujuan yang mana ketika mereka membangun perusahaan tersebut atau mereka mendirikan perusahaan tersebut, pasti mereka ingin mencapai tujuannya. Tidak mungkin setiap perusahaan mengelola atau menghasilkan sebuah produk hanya asal-asalan saja, tetapi tidak ada tujuannya atau tidak ada keuntungannya. Nah, yang saya maksud di sini adalah yaitu tentang nilai jangka pendek. Nilai jangka pendek itu adalah tentang keuntungan atau laba dari perusahaan tersebut. Nah, jadi setiap perusahaan yang memproses suatu produk atau mengelola suatu produk, pasti dia akan mencapai pada targetnya atau mencapai pada keuntungannya, labanya. Nah, jadi misalnya dari tahun ini perusahaan mencapai target 50%, lalu tahun depan perusahaan mencapai target 80%. Berarti kan setiap tahunnya itu bisa mencapai target nilai jangka pendek itu tadi, bisa mencapai target laba yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu ada memaksimalkan nilai jangka pendek. Kenapa harus kita maksimalkan? Karena jangka pendek ini berarti untuk para investor-investor yang akan menanam sahamnya atau berinvestasi kepada perusahaan kita, sehingga investor itu bisa percaya kepada perusahaan kita. Jadi memaksimalkan jangka panjang ini adalah bagaimana cara kita untuk tetap meningkatkan kualitas perusahaan kita, meningkatkan mutu perusahaan kita, sehingga ketika para investor itu menanam sahamnya atau berinvestasi kepada perusahaan kita, maka perusahaan kita itu akan tetap maju, akan tetap berkembang, sehingga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh para investor tadi, sehingga mereka tidak merasa kecewa karena para investor itu berinvestasi dengan tepat, dengan pas, dan pasti mempunyai keuntungan. Jadi seperti itu. Lalu apa sajakah faktor yang mempengaruhi adanya profit, adanya jangka panjang itu atau adanya keuntungan itu? Faktor yang pertama itu tentang profitabilitas. Kenapa kita harus punya profit? Kenapa kita harus punya keuntungan? Kenapa kita harus punya mutu? Jadi profitabilitas ini merupakan hal yang paling penting yang ada dalam perusahaan, karena faktor ini bisa mempengaruhi jalan atau tidaknya investor atau investasi yang ada di dalam perusahaan kita. Karena profitabilitas ini menilai dari sumber daya manusianya, dari penghasilan produknya, dari keuntungannya. Jadi ketika sumber daya dan antara pengelolaan dan penghasilan itu lebih tinggi, lebih meningkat, lebih menguntungkan, maka para investor itu pasti akan lebih senang atau lebih yakin dan lebih pasti untuk tetap berinvestasi kepada perusahaan kita. Dan kita juga bisa mengundang para investor lain untuk berinvestasi terhadap perusahaan kita. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zalfa Nasyad akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor kedua, faktor ketiga, dan faktor keempat. Faktor kedua adalah struktur modal, mencakup mengenai keputusan pendanaan. Struktur modal adalah gambaran atas pemakaian utang suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Struktur modal dalam penelitian ini diukur menggunakan debt to equity ratio. Penggunaan DER ini digunakan rasio, dikarenakan rasio ini dapat menunjukkan perimbangan antara utang dengan modal sendiri, sehingga dapat menjadi informasi yang didapatkan oleh investor. Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan. Faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan mencakup besar kecilnya sebuah perusahaan yang diperlihatkan oleh aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan total aset rata-rata. Faktor keempat yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen yaitu keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Banyaknya investor yang membeli saham akan menaikkan harga saham sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen dapat diukur dengan dividen payout ratio yang membandingkan jumlah dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.